Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haslinda dengan NIM 210206461 Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik listrik saluran transmisi. Adapun pembahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, mengenai resistansi, kedua, mengenai induktansi, dan yang ketiga, mengenai kapasitansi. Perlu diketahui bahwa pada saluran transmisi pada dasarnya merupakan rangkaian listrik yang memiliki konstanta terbagi sepanjang saluran, terdiri dari resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Konstanta atau parameter itu tidak terletak secara terkonsentrasi pada satu tempat, melainkan terbagi rata sepanjang saluran. Kinerja saluran transmisi tergantung banyaknya dari parameter-parameter itu. Langsung saja pada materi pertama, yaitu mengenai resistansi. Resistansi. Tiap konduktor listrik memberi perlawanan atau tahanan terhadap mengalirnya arus listrik, dan hal ini dinamakan resistansi. Resistansi suatu konduktor dengan panjang L dan penampang A ditentukan dengan rumus berikut, yaitu R sama dengan ρ L per A, di mana R merupakan resistansi, L merupakan panjang konduktor, A penampang konduktor, dan ρ yaitu resistansi spesifik konduktor yang tergantung dari jenis bahan dan suhu. Contoh soalnya, yaitu suatu kawat tembaga yang panjangnya 50 cm memiliki hambatan jenis 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Jika luas penampang kawat tersebut 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter, tentukan resistansi kawat tersebut. Nah, yang perlu diketahui bahwa rohnya itu 1,7 kali 10 pangkat min 8 ohm meter. Kemudian L-nya itu 50 cm diubah menjadi meter, maka menjadi 0,5 meter. Dan A-nya itu 1,5 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Yang ditanyakan di sini yaitu R-nya. Nah, R sama dengan ρ L per A, di mana R sama dengan 1,7 kali 10 pangkat 8, 0,5 per 1,5 kali 10 pangkat min 4. Maka R sama dengan 0,567 kali 10 pangkat min 4. Jadi R sama dengan 5,67 kali 10 pangkat min 4 ohm. Bila mana dan merupakan resistansi spesifik suatu bahan pada dua suhu berlainan, maka berlaku ρ2 sama dengan ρ1 dalam kurung 1 tambah alfa dalam kurung T2 kurang T1, di mana ρ1 itu resistansi spesifik pada suhu T1, ρ2 itu resistansi spesifik pada T2, alfa sama dengan koefisien suhu material. Karena pada umumnya kawat-kawat penghantar terdiri dari kawat pilin, maka sebagai faktor koreksi untuk memperhitungkan pengaruh dari pilin tersebut, panjang kawat dikalikan 1,2 atau 2% faktor koreksi. Tahanan kawat berubah oleh temperatur dalam batas temperatur 100 Celcius sampai 1000 Celcius, maka untuk kawat tembaga dan aluminium berlaku persamaan RT2 sama dengan RT1 dalam kurung 1 tambah alfa T12 dalam kurung RT2 kurang RT1, di mana RT2-nya itu tahanan pada temperatur 2, RT1 tahanan pada temperatur 1, alfa T12 merupakan koefisien temperatur dari tahanan pada temperatur T1 Celcius. Dapat dilihat pada tabel berikut harga-harga T0 dan untuk bahan konduktor standar. Misalnya pada material CO 100%, T0-nya itu 234,5 derajat Celcius. Nah, koefisien temperatur dari tahanannya itu dikali 10 pangkat min 3, di mana alfa 0-nya itu 4,27,
alfa 20 3,93, alfa 25 3,85, alfa 50 3,52, alfa 75 3,25, alfa 90 3,18, alfa 100 itu 2,99. Begitupun dengan CO 97,5% dapat dilihat pada tabel berikut. Berbicara mengenai resistivitas dari bahan konduktor standar untuk berbagai temperatur, dilihat pada tabel berikut. Untuk material CO 100%, roh nolnya itu 1,58, roh 20-nya itu 1,72, roh 25-nya itu 1,75, roh 50-nya itu 1,92, roh 75 2,9, roh 80 2,12, dan roh 100 sama dengan 2,26. Untuk tekanan arus searah yang diperoleh dari perhitungan di atas, maka dikalikan dengan faktor 1,0 untuk konduktor padat, 1,01 untuk konduktor film yang terdiri dari dua lapis, 1,02 untuk konduktor film yang lebih dari 2 lapis. Efek kulit. Bila mana suatu konduktor dilalui oleh arus searah, maka arus listrik akan terbagi rata pada penampang konduktor. Hal demikian tidak terjadi pada arus bolak-balik, di mana terdapat kecenderungan bahwa arus lebih berkonsentrasi pada permukaan konduktor. Pada suatu sistem arus bolak-balik, bahkan arus listrik tidak akan melewati inti konduktor dan seluruh arus akan terkonsentrasi berdekatan dengan tepi. Fenomena ini disebut efek kulit dan mengakibatkan bahwa resistansi sedikit meningkat, terutama bila mana konduktor memiliki garis tengah yang besar. Pada frekuensi yang rendah, efek kulit adalah kecil. Efek ini menjadi penting pada frekuensi yang tinggi atau penampang konduktor yang besar. Untuk frekuensi 50 Hz, peningkatan resistansi tidak seberapa, berarti untuk konduktor tembaga dengan garis tengah hingga kira-kira 1 cm. Untuk konduktor dengan garis tengah 2 cm, peningkatan resistansi menjadi kira-kira 2,5%, dan untuk garis tengah sebesar 2,5 cm menjadi 8%. Efek kulit akan menjadi lebih kecil untuk kawat yang terjalin. Efek kulit menaik juga dengan meningkatnya penampang, frekuensi, dan permeabilitas. Masuk di materi kedua, yaitu induktansi. Sebuah konduktor yang dilalui arus listrik dikelilingi oleh garis-garis magnetik berbentuk lingkaran konsentrik. Dalam hal arus bolak-balik, medan sekeliling konduktor tidaklah konstan, melainkan berubah-ubah dan mengait dengan konduktor itu sendiri maupun dengan konduktor-konduktor yang lain yang terletak berdekatan. Oleh karena adanya kaitan-kaitan flux itu, saluran memiliki sifat induktansi. Perlu diperhatikan pada gambar berikut. Misalnya, suatu saluran udara yang terdiri atas 2 konduktor paralel berjarak d meter. Radius penampang konduktor adalah R, sedangkan D adalah jauh lebih besar dari tiap konduktor. Bila mana dialiri aliran listrik, maka akan membentuk suatu medan magnet yang terdiri atas lingkaran-lingkaran konsentrik dengan konduktor sebagai titik tengah dan terletak pada bidang tekuk lurus pada panjang konduktor. Sebagian medan terletak di dalam konduktor dan sebagian lainnya di luar konduktor. Umpamakan radius penampang konduktor sebesar R dan arus listrik yang mengalir sebesar I ampere, dengan menganggap distribusi medan di dalam konduktor berbentuk rata. Intensitas medan pada tempat X dari pusat konduktor adalah AX sama dengan 1X per 2pi R pangkat 2 bila X lebih kecil dari R. Selanjutnya berlaku Bx sama dengan mu O, mu Hx dengan Bx sama dengan induksi magnetik di tempat X. Mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. Mu sama dengan permeabilitas relatif medium atau untuk bahan non-magnetik, mu sama dengan 1. Bx sama dengan mu 0x per 2pi R pangkat 2 kali I. Dengan demikian, maka flux yang melewati dinding suatu tabung silinder dengan tebal dx dan panjang 1 meter menjadi
menjadi theta X sama dengan Bx kali I kali Dx sama dengan mu 0x per 2pi R pangkat 2 kali I kali Dx. Fluks ini mengait hanya dengan arus yang terletak di dalam lingkaran dengan radius X, yaitu dengan X pangkat 2 per R pangkat 2 kali I, sehingga kaitan fluks sama dengan mu 0 X pangkat 3 kali I per 2pi R pangkat 4 Dx. Kaitan fluks seluruhnya mulai dari pusat lingkaran hingga tepi konduktor menjadi kaitan fluks total. Kini perlu diperhatikan fluks luar, yaitu yang terletak di luar konduktor. Yang akan diperhatikan hanyalah fluks yang terletak di antara kedua konduktor. Karena yang selebihnya merupakan fluks gabungan yang tidak berpengaruh pada induksi sendiri. Buat medan disebabkan suatu konduktor pada jarak H, mulai dari pusat konduktor X lebih kecil dari R adalah Hx sama dengan mu 0 kali I per 2 Px. Induksi magnetiknya menjadi Bx sama dengan mu 0 kali I per 2 Px. Fluks yang melewati dinding suatu tabung silindris dengan tebal Dx dan panjang 1 meter menjadi theta X sama dengan mu 0 kali I per 2 Px Dx. Kaitan fluks keseluruhan yaitu dari dalam maupun luar konduktor menjadi theta T sama dengan mu I per 8pi tambah mu 0 kali I per 2pi Ein D per R. Maka theta T sama dengan mu 0 kali I per 4i 0,5 tambah 2 Ein D per R. Dan kaitan fluks total dari kedua konduktor persatuan arus menjadi L sama dengan mu 0 per 4i 1 tambah 4 Ein D per R. Atau L sama dengan 1 tambah 4 Ein D per R kali 10 pangkat 67. Induktansi dari suatu saluran udara 3 fase yang terletak simetris sebagai segitiga sama sisi adalah L sama dengan 0,5 tambah 2 In D1, D2, D3 pangkat sepertiga per R dikali 10 pangkat 67. Berikut merupakan induktansi saluran udara 3 fasa. Untuk gambar A-nya merupakan segitiga sama sisi, dan untuk gambar B merupakan gambar segitiga sisi yang tidak sama. Dalam penurunan rumus-rumus untuk induktansi dan reaktansi induktif dari sesuatu konduktor, biasanya diabaikan dua faktor, yaitu efek kulit, di mana efek kulit ini adalah gejala pada arus bolak-balik bahwa kerapatan arus dalam penampang konduktor tersebut makin besar ke arah permukaan kawat. Tetapi jika hanya meninjau frekuensi kerja, sekitar 50 Hz atau 60 Hz, maka pengaruh efek kulit itu sangat kecil dan dapat diabaikan. Yang kedua, efek sekitar, ialah pengaruh dari kawat lain yang berada di samping kawat yang pertama, sehingga distribusi fluks tidak simetris lagi. Tetapi bila radius konduktor kecil terhadap jarak antara kedua kawat, maka efek sekitar ini sangat kecil dan dapat diabaikan. Contoh soalnya, saluran transmisi 3 fasa, frekuensi 3 kali 50 Hz, susunan pengantarnya terlihat pada gambar berikut. Saluran transmisi menggunakan kawat pengantar padat dengan luas penampang 280 mm kuadrat. Maka hitung besarnya induktansi saluran tiap fasanya. L sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 ln GMD per GMR. Maka dicari dulu GMD-nya, di mana rumus dari GMD sama dengan akar 3 D12 D2 D31 3. Maka GMD sama dengan akar 3 5 kali 5 kali 6 sama dengan 5,313 meter. Luas penampang kawat pengantar A sama dengan PR pangkat 2, maka R sama dengan akar A per Pi sama dengan akar 280 per 3,14, dihasilkan R Newton 9,44 meter. Jadi GMR sama dengan R sama dengan 0,7788 R sama dengan 0,7788 kali 9,44
sama dengan 7,351 mm sama dengan 7,351 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka induktansi saluran tiap fasanya itu L sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 ln 5,313 per 7,351 kali 10 pangkat min 3, maka dihasilkan 13,166 kali 10 pangkat min 4. Masuk di materi ketiga, yaitu mengenai kapasitansi. Dilihat dari gambar berikut, dua konduktor terletak terpisah oleh suatu medium isolasi merupakan suatu kapasitor. Dalam hal saluran udara, maka dua konduktor merupakan dua pelat sebuah kapasitor yang terpisah oleh udara. Untuk kapasitansi saluran transmisi tersebar sepanjang saluran dapat dilihat pada gambar berikut, di mana kapasitansi ini terbagi rata sepanjang saluran udara dan dapat dianggap sebagai suatu deretan sejumlah kapasitor sepanjang saluran. Bila mana pada saluran udara itu dipasang suatu tegangan bolak-balik, maka akan mengalir suatu arus kapasitansi I sebagaimana yang terlihat pada gambar di bawah ini. Sekalipun saluran tidak diberi beban, arus itu dinamakan arus kapasitansi dan besarnya tergantung dari tegangan, kapasitansi saluran, dan frekuensi. Besar arus muatan kapasitansi adalah I sama dengan 2pi PCV, di mana I sama dengan arus muatan kapasitansi, P sama dengan frekuensi, C sama dengan besar kapasitansi, dan P sama dengan tegangan. Perhatikan gambar berikut. Misalnya, suatu saluran udara satu fase dengan dua konduktor yang masing-masing memiliki radius R, sebagaimana yang terlihat pada gambar. Jarak antara kedua konduktor dianggap jauh lebih besar dari radius R. Bila mana konduktor A memiliki muatan plus Q farad per meter panjang, konduktor B memiliki muatan minus Q farad per meter panjang, maka umpamakan pada titik P yang terletak sejauh X meter dari konduktor A, intensitas medan pada titik B dikarenakan muatan plus Q pada konduktor A adalah yang mengarah kepada B adalah sebesar EXA sama dengan Q per 2pi K0 kali X. Intensitas medan pada titik P yang disebabkan muatan pada konduktor B adalah sebesar E dalam kurung D kali X, B sama dengan Q per 2pi K0 dalam kurung D kurang X. Resultan intensitas medan pada titik P dan dengan demikian menjadi EX sama dengan EXA tambah E D kali X B. Maka Q sama dengan 2pi K0 dalam kurung 1 per X tambah 1 per D kurang X. Kapasitansi umumnya didefinisikan sebagai C sama dengan Q per P, sehingga C sama dengan Q per 2pi K0 E in D kurang R per R, C sama dengan pi K0 per E in dr per R farad per meter. Karena R jauh lebih kecil dari D, maka dapat ditulis C sama dengan pi K0 per E in per D per R farad per meter. Untuk saluran transmisi 3 fase dipergunakan jalan pikiran yang sama, sebagaimana dilakukan pada satu fase. Bila mana letak fase-fase R, S, dan T adalah simetris, maka kapasitansi tiap konduktor adalah sebesar C sama dengan pi K0 per E in D kurang R per R farad per meter. Bila mana konfigurasi ketiga fase tidak simetris, maka besaran D diganti dengan D1, D2, D3, pangkat sepertiga. Dengan memperhatikan rumus-rumus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kapasitansi menjadi lebih besar dengan panjang saluran, menjadi lebih besar dengan radius R, dan menjadi lebih kecil dengan jarak D. Untuk contoh soalnya, saluran transmisi 3 fase, frekuensi tegangan 50 Hz, susunan penghantar terlihat pada gambar berikut, di mana jarak antara fase R ke T 5 cm, jarak fase T ke S 6 meter, dan jarak fase S ke R 5 meter. Saluran transmisi menggunakan kawat penghantar dengan luas penampan 280 mm kuadrat. Maka hitung besarnya kapasitansi saluran tiap fasanya. Maka dijawab L sama dengan
2 kali 10 pangkat min 4 ln GMD per GMR. Maka GMD-nya sama dengan 3 akar D12 D23 D31. Maka GMD sama dengan akar 3, 5 kali 5 kali 6 sama dengan 5,313 meter. Terus pada pangkat pengantar A sama dengan Pi kali R pangkat 2, maka R sama dengan akar A per Pi. R sama dengan akar 280 per 3,14, maka dihasilkan 9,44 meter. Maka GMR-nya itu sama dengan R, sama dengan 0,7788 R, sama dengan 0,7788 kali 9,44, sama dengan 7,351 mm, maka sama dengan 7,351 kali 10 pangkat min 3 meter. Maka kapasitansi saluran tiap fasanya itu C sama dengan 2 Pi maka kapasitansi saluran tiap fasanya C sama dengan 2 Pi Epsilon per ln GMD per R. Maka C-nya itu sama dengan 2 kali Pi dikali 8,855 kali 10 pangkat min 9 per ln per 5,315 per 9,44 kali 10 pangkat min 3, maka dihasilkan 0,09876 per 10 pangkat min 9 farad per kilometer. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.